70 mayat ditemukan di reruntuhan pabrik Oktyaber. 22.000 orang tewas di Mariupol akibat agresi Rusia. Pekerja Kementerian Situasi Darurat Rusia mengevakuasi mayat yang ditemukan di bawah reruntuhan di wilayah bekas pabrik Oktyaber di Mariupol, Ukraina. Sekitar 70 mayat ditemukan di bawah reruntuhan di wilayah bekas pabrik Oktyaber di Mariupol, Ukraina yang kini dikuasai pasukan Rusia. Penasihat Wali Kota Mariupol, Petro Andriushchenko, mengatakan mayat-mayat tersebut ditemukan oleh pekerja Kementerian Situasi Darurat Rusia saat memindahkan puing-puing di Jalan Kuyinzi. Alasannya sama, orang-orang terhalang oleh bangunan yang runtuh setelah penembakan itu, kata Petro Andriushchenko di Telegram, seperti dilansir Ukrinform. Andriushchenko mengatakan mayat telah dikemas dalam kantong plastik dan dibawa untuk dimakamkan di kuburan massal di desa Stary Krym. Tidak ada identifikasi yang dilakukan. Penduduk setempat mengatakan tidak ada yang bisa diidentifikasi mengingat kondisi mayat-mayat itu. Berapa banyak situs pemakaman yang ditinggalkan oleh bom Rusia di Mariupol yang selanjutnya akan ditemukan? Beberapa, lusinan, ratusan, ujar Andriushchenko menekankan. Mariupol mengalami salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang dipicu oleh agresi Rusia. Kota ini hampir hancur oleh penembakan Rusia yang menewaskan sedikitnya 22 orang. Yang menewaskan sedikitnya 22.000 orang. Hari ini Mariupol tidak memiliki pasokan energi, air, dan gas yang normal. Kota ini berada di ambang bencana lingkungan dan menular. Saat ini lebih dari 100.000 warga sipil tinggal di Mariupol yang ditangkap. Rusia mengatakan kolaborator Konstantin Ivashchenko sebagai wali kota Mariupol dan sekarang membuat gambaran pemulihan kehidupan kota. Rusia menembakkan mortir dari wilayah mereka di daerah perbatasan wilayah Sumy, Ukraina Utara. Penjajah pasukan Rusia termasuk menembaki daerah perbatasan wilayah Sumy. Hari ini sekitar 5.15 hingga 5.20. Pengamat mencatat 7 ledakan dari Federasi Rusia menuju desa Serediana Buda. Menurut informasi awal, ditembakkan dengan mortir 120 mm, tulis Komando Operasi Utara di Facebook. 8 tembakan lagi mungkin ditembakkan dengan mortir 120 mm dari Federasi Rusia. Menuju pemukiman yang sama tercatat pada 6.12 hingga 6.55. Dalam kedua kasus tersebut, tidak ada korban di antara personel militer atau penduduk lokal dan kerusakan peralatan militer dilaporkan. Informasi tentang kerusakan infrastruktur sipil sedang diklarifikasi. Pada malam 25 Mei, sebuah pesawat Rusia meluncurkan 4 rudal dari wilayah Rusia di wilayah komunitas teritorial Krasnopilia di wilayah Sumy. Serangan udara itu merusak beberapa rumah pribadi dan saluran listrik. Pada malam 24 Mei, 2 pesawat tempur Rusia 2 kali meluncurkan rudal terarah ke desa perbatasan distrik Satka wilayah Sumy. 8 peluru yang ditembakkan dari desa Lemeshovka, Rusia, meledak di dekat desa lain di daerah yang sama. 7 peluru lainnya yang ditembakkan militer Rusia dari desa Tyotkino, Rusia, meledak di pinggiran desa di distrik Konato. Pasukan Rusia membombardir lebih dari 40 kota di wilayah Donbas di Ukraina Timur, yang mengakibatkan warga setempat terpaksa harus mengubur warga sipil yang tewas di kuburan massal setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev dan kota Kharkiv dalam peperangan selama 3 bulan. Rusia berusaha untuk mengambil kendali penuh atas Donbas yang terdiri dari 2 provinsi timur, yaitu Luhansk dan Donetsk, yang diklaim Rusia telah dikuasai oleh separatis. Saat ini Rusia telah mengerahkan ribuan tentara ke wilayah Donbas, menyerangnya dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota Severodonetsk dan kota Lysychansk. Kejatuhan 2 kota ini akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia yang menjadi tujuan utama perang Kremlin. Para penjajah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donetsk dan Luhansk. Mereka telah menghancurkan 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 lainnya luka-luka, kata Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook. Sementara itu, Gubernur Daerah Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa polisi di Lysychansk sedang menguburkan mayat warga sipil di kuburan massal. Sekitar 150 orang telah dimakamkan di kuburan di satu distrik, kata Gubernur Gaidai. Keluarga dari orang-orang yang dikubur akan dapat melakukan pemakaman kembali setelah perang, dan polisi mengeluarkan dokumen yang memungkinkan warga Ukraina untuk mengamankan sertifikat kematian bagi orang yang mereka cintai, kata Gaidai. Sementara itu, kantor Presiden Volodymyr Zelensky
Zelensky pada Kamis 26 Mei, mengatakan 11 bangunan gedung tinggi hancur di Severodonetsk dan 8 gedung di Lysychansk. Zelensky pun mengatakan bahwa pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur dan Kiev telah gagal untuk mengatur pertukaran tahanan dengan Moskwa. Tawanan perang Ukraina yang ditahan di Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk yang didukung Rusia berjumlah sekitar 8.000 orang, kata pejabat Luhansk Rodion Miroshnik, seperti dikutip oleh kantor berita TASS. Pekan ini saat melakukan sesi wawancara eksklusif dengan NHKDI Kiev pada Selasa 24 Mei, Presiden Zelensky mengatakan bahwa konflik hanya bisa diakhiri dengan pembicaraan langsung antara dia dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pernyataan Zelensky itu dilontarkan setelah berbulan-bulan menjalani peperangan. Perlawanan Ukraina terhadap Rusia tidak kunjung redup. Dunia awalnya mengira Ukraina hanya akan bertahan selama 3 hari setelah Rusia menginvasi. Namun seluruh dunia sangat terkejut karena kami tidak hanya bertempur selama 3 hari atau 30 hari, tetapi sudah 3 bulan, ucap Presiden Ukraina itu. Pada saat itu Zelensky pun mengisyaratkan bahwa perdamaian di Ukraina harus dicapai tanpa menyerahkan wilayah manapun dan menegaskan tidak akan terlibat dalam pertemuan tentang gencatan senjata dengan Rusia hingga wilayah negaranya kembali seperti sebelum invasi. Bagi seluruh warga Ukraina, kemenangan berarti merebut kembali wilayah teritorial kami, termasuk kawasan Donbas dan semenanjung Crimea. Namun, sebelumnya kami harus bertempur untuk mendapatkan kembali wilayah seperti sebelum 24 Februari. Kemudian kami akan mengusulkan agar Rusia datang ke meja perundingan untuk mengakhiri perang ini, tegas dia. Zelensky mengungkapkan bahwa menguasai kembali wilayah-wilayah di sepanjang Laut Hitam dan Laut Azov akan membantu mencegah ancaman krisis pangan global. Ia menambahkan Ukraina akan dapat mengirimkan gandum dan jagung ke Eropa, Asia, serta Afrika untuk meredakan kekurangan pasokan. Lusinan ratusan, ujar Andriushchenko menekankan. Mariupol mengalami salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang dipicu oleh agresi Rusia. Kota ini hampir hancur oleh penembakan Rusia yang menewaskan sedikitnya 22 orang, Hari ini Mariupol tidak memiliki pasokan energi, air, dan gas yang normal. Kota ini berada di ambang bencana lingkungan dan menular. Saat ini lebih dari 100.000 warga sipil tinggal di Mariupol yang ditangkap. Rusia mengatakan kolaborator Konstantin Ivashchenko sebagai wali kota Mariupol dan sekarang membuat gambaran pemulihan kehidupan kota. Rusia menembakkan mortir dari wilayah mereka di daerah perbatasan wilayah Sumy, Ukraina Utara. Penjajah pasukan Rusia termasuk menembaki daerah perbatasan wilayah Sumy. Hari ini sekitar 5.15 hingga 5.20. Pengamat mencatat 7 ledakan dari Federasi Rusia menuju desa Serediana Buda. Menurut informasi awal, ditembakkan dengan mortir 120 mm, tulis Komando Operasi Utara di Facebook. 8 tembakan lagi mungkin ditembakkan dengan mortir 120 mm dari Federasi Rusia. Menuju pemukiman yang sama tercatat pada 6.12 hingga 6.55. Dalam kedua kasus tersebut, tidak ada korban di antara personel militer atau penduduk lokal dan kerusakan peralatan militer dilaporkan. Informasi tentang kerusakan infrastruktur sipil sedang diklarifikasi.